Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project ESP lagi ya, menggunakan ESP8266. Nah, project yang kita ingin buat kali ini itu menghidupkan relay ya, menggunakan sistem Blink ya. Jadi sebelumnya saya udah pernah membuat ya sistem Blink gitu ya di versi yang lama, Blink versi lama ya. Nah sekarang Blink itu versi baru ya yang ada di website ya, website Blink. Jadi nanti kita akan buat ya. Oke, sebelum itu saya atas pribadi dan juga keluarga meminta maaf ya kepada teman-teman semua karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Nah, saya meminta maaf kepada teman-teman, mungkin ada perkataan atau balasan komentar saya yang menyinggung teman-teman. Nah, semata-mata itu tidak sengaja ya teman-teman. Jadi saya meminta maaf atas diri pribadi dan juga keluarga supaya kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan lapang dada ya teman-teman, dan juga selalu diberi kesehatan. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ya. Oke teman-teman, mungkin segitu ya. Nah langsung aja kita ke videonya. Oke, pertama-tama di sini kalian siapkan dulu alat dan bahannya ya. Nah, pertama di sini ada Wemos ya. Saya pakai Wemos D1 mini ya. Kalian bisa juga pakai Note MCU atau lainnya ya. Yang penting chipnya ESP8266 ya. Nah, kemudian di sini ada relay ya. Di sini saya punya relay yang 4 channel ya. Seperti ini. Ini active low ya yang saya punya. Nah, kemudian di sini ada papan breadboard ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kabel jumper nanti untuk menghubungkan ESP dengan relay ya. Oke, untuk rangkaiannya seperti pada gambar berikut. Atau kalian bisa download, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi di sini ada relay ya, saya punya yang 4 channel. Kemudian di sini ada ESP8266-nya ya. Nah, ini saya nggak hubungkan ke lampu ya, karena saya nggak punya. Jadi saya hanya ada relaynya aja ya. Jadi saya mencontohkan ke relaynya aja. Oke, di sini pertama-tama kita hubungkan ESP-nya ke komputer ya untuk kita program. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke komputer untuk memprogramnya. Nah, oke, untuk programnya kita ini dulu ya. Kita akan buat Blinknya dulu ya ke websitenya. Nah, pertama-tama kalian buka websitenya dulu ya. Sini. Nah, kalian ketik aja Blink. Nah, Blink seperti ini. Nah, nanti muncul di ini ya, yang paling pertama blink.io ya. Nah, kalian klik aja. Nah, nanti kalian bisa login ya, atau kalian start free ya. Nah, karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya klik login ya. Nah, nanti untuk loginnya itu gunakan akun kalian ya. Di sini saya udah masuk sih ya sebenarnya. Nah, misal saya logout deh, nunjukin ke teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukin email dan password atau kalian klik new ya. Nah, di sini saya akan masukin aja email saya dan password saya. Nah, oke, kita login. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita udah masuk ke Blink Console ya. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan itu kalian pergi ke developer zone ya.
Nah, kemudian di sini kalian buat template dulu. Nah, template itu apa sih? Template itu dimana nanti kita untuk mengatur segala tipe datanya gitu ya. Kalau di Arduino seperti itu. Jadi kita menampungnya di template. Nah, nanti kita kendalikannya gitu di device ya. Nah, seperti ini. Bisa dari komputer, ya bisa juga dari HP ya biasa gitu ya, di aplikasi Blinknya. Nah, nanti kita buat juga untuk aplikasinya ya di HP. Nah, pertama-tama kita harus buat template dulu. Nah, kita new template. Nah, terus namanya apa? Terserah teman-teman gitu ya, mau namanya apa. Nah, di sini saya akan buat aja namanya misal control relay. Nah, seperti ini aja ya. Nah, kemudian di sini saya akan pakai untuk hardware-nya itu ESP8266 ya. Kalau kalian pakai ESP32 nggak masalah ya, tapi ada sedikit perbedaannya pada inisialisasi WiFi ya, WiFi-nya. Nah, seperti itu. Nah, saya sini pakai yang ESP8266. Nah, pakai Wemos saya. Nah, kemudian saya koneksinya itu WiFi. Nah, ini untuk description ini boleh kalian isi, boleh juga enggak ya. Ini untuk mendeskripsikan template kalian gitu ya. Kayak nggak usah, klik down aja langsung. Nah, nanti di sini kita udah dapet nih Blink template ID sama Blink name. Nah, ini kita bisa copy sebenarnya, tapi nanti aja. Kita ini dulu konfigurasi dulu ya. Nah, ini untuk konfigurasi template tadi ya, yang di awal kalian bisa ganti image-nya ya, atau profilnya dari template kalian bisa kalian ganti. Nanti di sini keganti nih gambarnya. Dan ini sama aja sih ya, nggak perlu. Nah, terus selanjutnya kita harus setup data stream. Kalian bisa klik yang ini, atau kalian juga bisa klik yang di atas ini ya. Nah, ke data stream. Nah, data stream ini untuk apa? Nah, kita akan membuat sebuah pin virtual yang akan mengendalikan relay ini gitu ya. Jadi kita harus buat pin virtualnya dulu. Nah, kita bisa di sini ada banyak pilihan sih, ada pin virtual, ada enum, ada location. Nah, ini harus di-upgrade dulu ya. Jadi kita masih pakai yang free ya. Nah, terus ada digital pin, ada analog pin ya. Nah, itu tergantung kebutuhan ya. Sini kita pakai virtual pin aja. Nah, kita pakai virtual pin. Nah, kemudian di sini kalian bisa ganti-ganti nih namanya ya. Jadi kita pilih V berapa ya. Saya pilih V0 aja. Nah, kemudian di sini kalian bisa ganti namanya, tapi saya nggak usah lah. Nah, kemudian kalian bisa ganti warnanya ya, terserah kalian mau warna apa gitu ya. Nah, kemudian tipe datanya. Nah, di sini kalian bisa ubah-ubah tipe datanya. Nah, di sini saya pakai integer aja karena kita hanya akan menghidupkan dan mematikan. Jadi nilainya itu dari 0 dan 1 aja gitu ya. Nah, atau kalian juga bisa ke yang lain sih ya, nggak cuma mematikan menghidupkan. Misal kalian punya program apa gitu ya yang menggunakan pin PWM, bisa ya dari 0 sampai 255 dan lain-lain juga bisa. Nah, kemudian untuk ini Xenone ya, saya nggak pakai. Nah, kemudian di sini untuk datanya saya minnya 0, terus maksimalnya di 1 ya. Nah, defaultnya 0 ya. Kemudian di sini enable history data nggak perlu ya, karena kita nggak memakai history, nggak masalah. Nah, kemudian di sini ada advanced setting. Nah, advanced setting ini nggak perlu juga ya, karena di sini harus di upgrade dulu ya. Kalau kalian mau upgrade silahkan ya. Nah, terus kita create aja. Nah, setelah V1, nah di sini di programnya, nah kita butuh sampai V0 ya tadi, V0. Nah, di sini kita butuh sampai V4 ya. Nah, di sini V4. Jadi kita buat aja sampai V4. Nah, berarti kita butuh 5 virtual pin ya. Nah, tadi V0. Kemudian di sini V1 ya, biarin aja udah create ya.
Kalian bisa ganti warna-warnanya sih ya sebenarnya. Tapi udah saya sesuai ininya aja yang nentuin blinknya aja ya. Nah kemudian create lagi. Nah semua virtual ya. Nah ini udah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti ini yang kita akan pakai untuk mengendalikan relaynya ya. Nah di sini ada banyak nih ya. Ada ini tipe datanya integer ya. Ininya minnya 0 ya, maksimalnya 1. Dan ini kosong semua. Nah ini juga kita bisa hapus ya. Nah seperti itu. Nah setelah kalian buat seperti ini, jangan lupa kalian save di sini ya. Kalian save. Nah terus kalau kalian mau edit lagi bisa klik edit ya. Kalau udah selesai kalian save lagi. Seperti itu sampai udah ke save ya. Nah kemudian kita ke home lagi. Nah ini kan udah ini ya. Kita udah setup data stream. Nah terus kita bisa buat dashboard ya. Tapi kita pertama di sini add first device dulu nih. Nah, kita kasih nama device kita itu, kalian mau kasih nama apa gitu ya. Nah, misal di sini saya samain aja control relay ya tadi. Nah, saya samain aja namanya. Kita create. Nah, dan dia di sini sudah terbuat nih ya. Jadi template name, kemudian ada autentikasi token. Nah kita copy aja, klik to copy, klik. Nah kemudian kita masukkan ke program kita nih ya. Nah nanti saya akan jelaskan programnya ya. Yang penting kita masukin dulu tadi untuk autentikasi token. Nah sama name-nya. Nah udah nih ya keganti tuh ya untuk autentikasi token. Terus namanya juga udah keganti. Nah kemudian untuk template ID ini ada di mana? Nah tadi template ID itu ada di sini nih bawah nih. Ini kita close aja udah. Nah kita klik aja. Nah dia ke copy lagi. Nah kita ganti yang template ID. ctrl-v. Nah ini double kan ya. Ini kita hapus aja satu. Nah seperti itu. Nah jadi udah keganti untuk template ID. Kemudian untuk template name. Dan juga untuk autentikasi token ya. Nah kita balik lagi ke sini dulu. Nah ini udah jadi device-nya, satu device ya. Nah kalau kalian misalnya ini mau ngelihat autentikasi tokennya, nah kalian bisa ke device. Nah device, nah di sini ada autentikasi token. Nah kalian bisa copy yang ini ya. Kalau kalian misalnya lupa gitu autentikasi token kalian ya. Nah kalian bisa ini nih ya di sini lihatnya, kalian copy nih. Oke. Nah di sini belum ada apa-apa ya, karena kita belum buat dashboardnya. Nah di sini kalian sebenarnya sudah jadi nih, ini kalian ya. Nah terus kalian bisa buat web dashboard ya, jadi yang bisa dikendalikan lewat web gitu ya, melalui komputer atau melalui HP pakai web juga bisa gitu ya. Nah, atau kalian bisa langsung buat di aplikasinya. Nah, di sini saya akan contohkan kedua caranya gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu web dashboard, misal. Nah, ke web dashboard. Nah, nanti akan seperti ini, kita klik edit di sini di atas ya. Nah, kemudian kita akan buat ya untuk menghidupkan dan mematikan relaynya. Nah, kita buat di sini ada banyak sekali fitur yang dapat kalian gunakan ya. Ada switch, ada slider. Nah untuk yang orange ini harus berbayar ya, kalian upgrade dulu. Nah tapi overall lumayan banyak sih dikasih sama dia ya. Ada gauge kayak gini. Nah itu lumayan lah teman-teman ya, kalau kita yang mengharap gratisannya. Nah tapi di HP itu lebih banyak lagi ya fitur-fiturnya. Dan fitur-fitur yang berbayar juga lebih banyak juga ya di HP ya. Jadi ya tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman emang butuh ini ya, butuh banyak ini, banyak sekali kontrol, mungkin bisa berlangganan ke Blink ya. Nah sebentar, saya ini dulu ya, saya lihat dulu user. Nah di sini nanti
kalian bisa ini siapa mana ya? Sorry. Jadi pokoknya kalau yang gratis itu kalau nggak salah dia hanya dapat ini ya, 3 template sama 2 user ya kalau nggak salah ya, atau berapa saya lupa ya. Ya pokoknya kita hanya bisa buat 3 template, kemudian 2 user kalau nggak salah ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah kita kesini ke web dashboard dulu ya, kita edit. Nah kita buat switch aja. Nah, jadi untuk mengendalikannya nanti kita buat sebanyak berapa tadi ya? 4 ya. 4 buah. 5 ya. Satu lagi nanti untuk kita kontrol all ya. Jadi kita bisa mengontrol semua relay. Nah, seperti ini ya. Nah, satu lagi di bawah, saya taruh di bawah aja. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau udah begini gimana cara settingnya? Nah, kalian masuk ke setting ini. Nah, nanti kalian bisa pilih data streamnya ya. Nah, mau pin virtual berapa nih ya. Nah, ini saya pilih V0. Nah, kemudian ini biarin aja default ya. On value 1, off value 0 ya. Nanti nggak apa-apa, nanti di programnya itu bisa diatur ya. Kalau kalian pakai relay active high, bisa kalian ganti nanti untuk hidupnya jadi high ya. Jadi di sini saya menggunakan relay active low ya. Nah, sini kalian bisa coba-coba. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa ganti titelnya yang ada di sini nih. Nah, saya akan ganti aja supaya nggak bingung nanti untuk switch mana yang untuk relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 ya. Jadi biar nggak bingung. Kalau di sini saya ubah jadi relay 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya biarin aja ya. Saya save. Nah, nanti dia seperti ini, relay 1 ya. Kemudian sini saya V1 ya. Kemudian saya ganti jadi relay 2. Relay 2. Nah, save. Nah, kemudian yang ini sini saya V2. Saya ganti jadi relay 3. Nah, save. Nah, kemudian di sini V3 ya. Untuk relay 4. Nah, seperti itu, saya save lagi. Nah, kemudian yang terakhir di sini untuk V4 ya. Nah, di sini saya akan kasih nama untuk all relay. Nah, seperti itu ya. Oke, saya save. Nah, ini sudah jadi. Kita save and apply. Nah, udah jadi nih web dashboardnya. Nah, kalian bisa hidupkan dan matikan dari sini, atau kalian pergi ke device, kemudian kalian klik yang ini ya, yang project kalian, control relay. Nah, bisa langsung ke sini juga. Sama sih, dari sini terus ke sini ke web dashboard juga sama ya. Nah, atau ke device, klik kontrol kalian langsung ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Terus bagaimana lagi selanjutnya? Nah, kita upload untuk programnya ya. Nah, di sini sebelum kita upload, saya akan jelaskan dulu sedikit programnya ya, supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi nanti teman-teman bingung lagi kalau nggak saya jelasin. Nah, oke. Pertama di sini ada Blink Print Serial. Ini untuk memprint awal dari Blink, apakah sudah terhubung atau belum. Tapi kalau kalian nggak mau pakai, nah di sini kan comment this out to disable print ya, and save space ya, untuk mengurangi penggunaan data. Ya kalian ini slash ya kalau kalian nggak mau ngeprint. Tapi nggak apa-apa, saya ngeprint aja. Nah, kemudian di sini tadi ya, untuk Blink template ID, Blink template name, dan Blink authentication token. Nah, saya udah kasih tahu tadi ya cara dapatnya di mana ya. Nah, kemudian di sini untuk library yang digunakan, nah untuk ESP ini pakai
ESP8266 wifi.h ya. Kalau pakai ESP32 kalau nggak salah pakai wifi.h kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ini nggak kepake nih. Kita hapus aja. Nah, kemudian di sini kita includekan library dari Blink Simple ESP8266. Nah, kalian bisa install untuk library dari Blink di ini ya, di Sketch. Kemudian include library, manage library. Kalian harus install dulu library Blink. Yang paling terbaru ya, versi terbaru. Nah, kalau kalian masih versi yang lama, kalian bisa update ya. Jadi kan sebelumnya saya pakai versi yang lama ya untuk Blink ya. Nah, sekarang udah ada yang versi yang baru ya. Jadi udah lebih terintegrasi ya untuk Blink ini ya. Nah, di sini kita cari Blink. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian cari yang paling atas nih ya, yang dari by Volodymyr Shemeshky. Ya pokoknya itulah. Nah, kalian pilih versi yang paling baru. Di sini versi yang paling baru 1.3.2 ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau nggak salah dari orang Ukraina ya. Nggak salah. Di ininya ada sih di serialnya ya biasanya, support for Ukraine. Nah, seperti ini ya. Jadi versi 1.3.2 ya. Oke, kalau kalian udah install, udah kalian close aja. Nah, kemudian di sini saya pakai EEPROM. Jadi EEPROM ini nanti untuk menyimpan data yang sedang berlaku gitu ya. Maksudnya misal lampu satu sedang menyala dan nanti ketika listrik mati dan hidup kembali, dia tidak akan mengulang gitu ya. Jadi dia akan tetap dalam kondisi hidup. Nah, seperti itu. Nah, itu guna dari EEPROM nanti ya. Nah, kemudian di sini kalian ganti ya untuk SSID kalian ya, kemudian untuk password WiFi kalian ya. Jadi alat ini harus terkonek ke WiFi kalian. Jadi di sini masukkan nama WiFi kalian, kemudian di sini password WiFi kalian. Nah, kemudian di sini untuk relay ya. Di sini saya pakai di pin D5 ya. Ini saya kasih aja D5. Kemudian di sini nah, di sini D6 ya. D6, kemudian untuk relay 3 di D7. D7. Nah, kemudian untuk relay 4 di D2 ya. Nah, D2 seperti ini. Oke, sebentar. Iya betul, di D2 ya. Enggak salah. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk define hidup ini. Nah, ini untuk mengidentifikasi apakah relay kalian aktif high atau aktif low ya. Nah, saya udah buatkan programnya, nanti di bawah kita bahas. Nah, kalau kalian pakai aktif high, kalian ganti di sini high. Nanti dia udah otomatis mengikuti ya. Jadi nggak perlu kalian ubah-ubah yang mana-mana lagi gitu ya. Nah, kalau kalian pakai low ya udah kalian pakai yang low gitu ya. Nah, di sini saya kebetulan pakai relay yang aktif low gitu ya. Nah, kemudian untuk buy token EEPROM ini untuk reset ya. Untuk reset data EEPROM ya. Nah, kalian bisa ganti sih. 67 misal saya ganti dah. Saya udah ada pernah upload ya. Nah, kalian bisa ganti gitu ya untuk mereset EEPROM atau nyalanya relay gitu ya. Untuk kembali ke kondisi mati semua. Nah, kemudian di sini saya buat boolean ya. Tipe data boolean untuk kondisi relay 1, kondisi relay 2, kondisi relay 3, kondisi relay 4. Ini untuk membaca pada saat pertama kali alat dinyalakan gitu. Nah, kemudian di sini ada blink write
v0 ya. Nah, kemudian di sini ada integer value sama dengan param.asInteger ya. Artinya apa? Artinya ini ketika blink berubah nilai datanya ya. Nilai data dari v0 ini ya. Nah, dia akan membaca datanya. Kita tampung ke data integer value. Nah, kita ubah parameternya menjadi integer gitu ya. Karena di blink itu pengirimannya ini ya, string ya. Kebacanya string ya kalau nggak salah, apa char ya. Saya lupa ya. Nah, kita harus ubah ke data integer, asInteger ya, untuk mengambil data integer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buat logika di sini. Sini jika value-nya high ya. Nah, karena di sini saya pakai active low ya. Nah, jadi di sini high itu jadi saya buat hidup ya, artinya low gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini else ya. Else jika tidak, maka dia akan mati, tidak hidup di sini. Nah, kan kalau misalnya kita langsung ngambil data dari value, kita ke sini. Nah, nanti kalau teman-teman yang punya active high, nah active low gitu ya. Nah, itu nggak berlaku ya. Jadi saya buat seperti itu. Jadi nilainya yang akan dipakai itu yang nilai dari hidup tadi yang sudah didefinisikan ya. Apakah active high atau active low gitu ya. Jadi nilai parameter atau value di sini, nah itu nggak akan terpengaruh gitu ya. Jadi kalau kalian buat blink dengan data stream yang sama seperti itu 01, nah itu nggak perlu diubah lagi gitu ya. Jadi bisa langsung dipakai. Kalau kalian pakai yang active high atau active low, tinggal ganti di define hidup aja tadi. Apakah high atau low gitu ya. Nah, kemudian di sini saya buat definisi lagi supaya untuk menyimpan ke EEPROM-nya benar gitu ya. Kalau hidup sama dengan low, artinya kalau hidupnya kita set low, nah maka dia akan nge-write EEPROM di address 1 itu tidak sama dengan value. Nah, value di sini high. Nah, terus karena di sini low ya, maka di sini tidak sama dengan value gitu teman-teman ya. Nah, mungkin kalian bingung, nggak usah bingung teman-teman ya. Else jika hidupnya high, maka dia akan sesuai. Karena kita menyimpan nilai data value gitu ya. Bukan nilai data hidup gitu ya. Nah, sebenarnya bisa sih begitu. Tapi saya nggak mau ya. Karena nantinya akan bingung ya. Jadi kita nilai dari value ini yang didapat dari sini. Nah, kalau misalnya low, maka nilai value ini high kan untuk menyalahkan. Nah, maka kita balik high-nya jadi low yang kesimpan ke EEPROM gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat EEPROM.commit untuk menyimpan ya. Kalau di ESP itu harus pakai EEPROM.commit untuk menyimpan setiap perubahan pada EEPROM ya, atau penyimpanan pada EEPROM gitu ya. Kalau nggak ditaruhin gini, karena kadang kesimpan, kadang juga tidak ya. Nah, jadi harus ditaruhkan. Nah, untuk V1 ini sama ya semua ya. Nah, cuman ini untuk relay 2. Tadi untuk relay 1 di sini. Nah, yang V1 untuk relay 2. Tadi kan kita buat untuk relay 2 ya di blinknya. Jadi harus disamakan ya. Nah, kemudian untuk V1 ya, untuk relay 2. Nah, kemudian untuk V2 untuk relay 3. Nah, sama semua tuh ya ininya. Cuman beda di ininya aja nih, EEPROM write-nya ya. Dia di 3, kemudian yang 2 di kedua ya EEPROM address-nya. Nah, kemudian untuk V3, nah itu di relay 4. Nah, untuk EEPROM write-nya di 4 juga. Nah, kemudian untuk V4 itu untuk all ya, atau untuk semua dari EEPROM, dari maksudnya dari semua relay gitu ya. Nah, jadi di sini kita ambil langsung nilai integernya. Ini saya nggak pakai if di sini lagi ya. Nah, saya langsung pakai di sini. Jika hidup sama dengan low, maka dia akan nge-write semua EEPROM-nya ya. Jadi tidak sama dengan value. Kalau misalnya active high ya,
Nah, maka dia akan write value ya. Seperti ini, tidak dibalik nilainya. Nah, kemudian EEPROM commit, delay 100 dan EEPROM read ya. Nah, untuk EEPROM read ini nanti ada di bawah, kita lihat ya. Nah, sebelum itu kita nah, EEPROM read ini saya ambil supaya saya ini ya bisa mengambil nilai data kondisi relay ya, kemudian menghidupkan relay sesuai kondisinya yang sudah kita ini ya, kita simpan tadi ya. Nah, kemudian di sini kita akan membalikkan datanya ke Blink. Jadi Blink itu nanti kita tulis, bisa ditulis ya. Jadi switch-nya dalam kondisi on atau off gitu ya. Jadi kalau misalnya all relay nyala, nah semua switch dari switch relay 1 sampai relay 4 jadi on gitu ya. Jadi high. Nah, kemudian kalau misalnya mati, nah semuanya akan mati untuk kondisi dari switch di blinknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke atas ke point setup. Nah, sini serial.begin, kemudian EEPROM.begin. Nah, ini besarannya bisa kalian ganti ya, terserah. Sini saya pakai 64 aja karena dikit doang yang dipakai ya. Nah, kemudian kita buat pin mode ya, untuk relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 sebagai output. Nah, kemudian kita digital write. Untuk pertama kali itu dia harus mati semua ya untuk kondisinya. Kemudian kita run untuk blink.begin ya, kita begin ya. Nah, kemudian di sini ada dia menyambungkan ke Blink Authentication Token ya yang tadi di atas, kemudian ke SSD, kemudian ke password. Kita kasih jeda delay, kemudian kita masuk ke default setting. Nah, untuk default setting ini, nah nanti dia akan membaca EEPROM ya. Jika EEPROM read 0 di address ke 0, nah itu tidak sama dengan token EEPROM, maka dia akan setting awal. Nah, untuk setting awal ini dia akan men-set EEPROM 0 itu sebagai token EEPROM. Jadi setting ini tidak akan mengulang untuk ke berikutnya gitu ya. Jadi dia hanya sekali aja ketika pertama kali diprogram. Nah, kalau kalian ubah token EEPROM-nya, maka dia akan ngulang lagi untuk reset ya, untuk mengulang EEPROM read ini ya. Nah, kemudian kita write semuanya tidak sama dengan hidup atau mati di awal setting gitu ya. Nah, kemudian kita buat EEPROM commit untuk mengcommit datanya ya, atau menyimpan datanya pada ESP. Nah, oke, kita kasih delay lagi 200, dan untuk di void loop, nah sangat sederhana, cuman blink.run ya, dan .run ya. Nah, untuk menjalankan perintah blinknya. Nah, udah segitu aja sih ya untuk programnya, sangat-sangat simpel ya. Nanti mungkin kita akan kembangkan lagi ya, karena di Blink ini sangat banyak sekali ya variasinya, bisa untuk menampilkan nilai data analog ya, atau lain-lain, bisa notifikasi. Mungkin nanti kita akan bikin yang notifikasi ya, mungkin sensor hujan atau sensor api atau sensor apapun itulah ya, bisa dinotifikasikan ke HP ya. Nah, oke, nanti kita akan buat seperti itu ya. Tapi untuk kali ini kita hanya untuk kontrol lampu atau kontrol relay menggunakan Blink. Oke, seperti itu programnya. Langsung aja kita upload. Kita pilih tools di sini, kemudian pilih di sini. Saya pakai ini aja yang Node MCU 1.0 ya. Nah, kemudian pilih portnya sesuai dengan port yang terdeteksi. Sini saya COM20. Oke, setelah itu langsung aja kita upload untuk programnya. Nah, kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, oke, ini udah selesai ya untuk proses uploadnya. Nah, kemudian kita bisa
ke alatnya ya. Dan di sini saya akan buka browser ya. Nah, di sini yang tadi Blink Console-nya ya. Nah, kita misal sini saya tunjukin dulu deh serial monitornya. Nah, di sini misal kita reset ya. Nah, untuk mengetahui apakah ESP sudah terkoneksi pada Blink atau belum gitu ya. Nah, sini saya reset. Nanti kalau udah koneksi biasanya ada. Nah, seperti ini nih. Nah, connect to Wi-Fi ya udah ke connect, IP-nya sekian ya. Nah, kemudian bacaan Blink seperti ini di on ESP8266. Nah, nanti kita akan buat mungkin di ESP32 ya. Nah, untuk mengetahui perbedaannya di mana. Nah, ini stand with Ukraine ya. Nah, kemudian connecting to Blink cloud ya. 80 ini servernya ya. Nah, kemudian di sini tulisannya ready. Ping 213 milisecond. Nah, ini udah berhasil terkonek ya untuk ke Blink-nya. Nah, di sini saat kita mau menyalakan relay ya. Nah, di sini saya akan nyalakan, di sini bisa kalian perhatikan saya nyalakan relay 1. Nah, dia menyalakan relay 1 ya. Kemudian saya nyalakan relay 2. Nah, dia menyalakan relay 2. Saya nyalakan relay 3. Nah, dia menyalakan relay 3 ya. Saya nyalakan relay 4. Nah, dia menyalakan relay 4. Dan ini bisa dikontrol di mana aja ya. Jadi bisa kalian kontrol dari luar negeri atau dari luar kota atau dari mana-mana gitu ya. Nah, jadi alat harus terhubung ke internet dia di rumah misal. Nah, HP juga harus terhubung ke internet ya. Nah, seperti itu. Nah, sini saya matikan misal. Nah, kemudian di sini kan relay 1 sama relay 2 yang nyala ya. Nah, di sini misal saya kondisikan dia mati lampu misal. Nah, dia kan mati. Nah, kemudian kita akan hidupkan lagi, kita colok. Nah, nanti dia akan menunggu sebentar ya. Jadi dia menghubungkan dulu ke Blink. Nah, nanti setelah terhubung dia akan mendeteksi lampu mana yang hidup tadi. Nah, lalu dia mengirim ke Blink servernya. Lampu mana tadi yang baru hidup gitu ya. Nah, misal seperti ini saya matiin nih. Nah, kemudian saya offin di sini ya. Nah, itu nanti nih misal saya colokin lagi. Nah, nanti dia kan tadi nggak terhubung ke alatnya ya. Nah, nanti dia tetap akan hidup di sini. Jadi nanti dia akan ngirim ke Blink relay 1. Nah, tuh dia langsung berganti tuh. Tanpa saya tekan ya. Jadi dia langsung berganti ya, ngirim ke server Blink-nya. Seperti itu. Nah, tadi ini ya, yang ini nih, fungsi yang ini nih. Nah, yang ini dia akan mengirim kondisi ke Blink gitu ya. Nah, jadi mantep ya untuk sistem Blink ini ya. Nah, terus misal saya nyalain semua. Nah, di sini untuk relay ini, nah kalian bisa pakai. Misal saya klik. Nah, ini karena udah hidup semua ya, jadi dia hidup ya. Nah, saya matikan misal. Nah, dia akan mematikan semua lalu mengirim ke ini ya, ke servernya ya. Nah, ke Blink gitu ya. Dia akan mematikan semua switch yang ada di relay 1 sampai relay 4 gitu ya. Nah, kalau kalian nyalakan, nah dia akan mengirim switch relay 1 sampai relay 4 itu nyala ya. Nah, terus kalau mau matikan satu-satu ya bisa. Nah, kemudian kalau mau mematikan ya dari semua, nah itu juga bisa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nyalakan semua, matikan, dan itu tersimpan ya kondisinya. Oke, seperti itu ya untuk Blink-nya ya, yang versi desktop ya. Nah, terus kita akan buat yang versi ini ya, versi HP ya. Nah, ini udah cukup dashboard di sini. Nah, nanti dia akan terhubung ya, template ini akan terhubung ke HP kita ya. Jadi kita harus pakai akun yang sama yang kita udah daftarin di Blink Console ini ya. Oke, kita langsung aja ke HP. Nah, oke, untuk di HP nanti mungkin layarnya akan saya rekam ya. Nah, untuk di HP kalian bisa langsung ke Blink ya. Nah, ke Blink IoT namanya. Kalian bisa download di Play Store ya.
Ini di sini ya. Ketik aja Blink. Nah, seperti itu. Nah, ini ada Blink IoT. Kalian bisa install ya. Nah, ini saya belum update, nggak apa-apa lah. Nah, saya klik Blink IoT ya, seperti ini. Nah, kalian bisa beli di sini ya. Kalian bisa beli di sini ada yang maker ya 99.000 per bulan, ada yang pro, ada yang enterprise ya. Serah kalian. Di sini saya nggak akan beli ya. Nah, biarin aja. Nah, di sini kalian masuk ya. Sebelumnya itu kalian harus masuk dulu ke ininya, ke akun kalian ya yang sudah kalian daftarkan ke ini. Nah, kalian masuk sama. Nah, di sini kan udah ada nih template-nya ya untuk control relay ya. Nah, di sini my templates control relay ini ada nih. Atau di sini juga ada. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian harus buat ininya dulu ya, sama kayak tadi di web dashboardnya ya, kita membuat switch dan lain-lain ya. Kalian klik aja di sini, kemudian kalian klik setting di sini ya, gambar setting. Nah, kemudian di sini kalian bisa tambahkan nih. Nah, misal saya tambahkan di sini. Nah, di sini ada banyak juga sama button dan lain-lain tuh. Ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Nah, kalian pinter-pinter kalian aja lah. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan button ya sebanyak 5 buah ya, berarti 5 buah. 4, satu lagi 5. Nah, ini kalian bisa geser-geser ya. Kalian tahan, kalian geser seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalian tahan, geser. Juga bisa tahan, geser. Nah, seperti itu ya. Oke, nah terus cara ngaturnya gimana? Sama aja tadi kayak di komputer ya. Cuman di sini ada lebih banyak settingan lagi aja. Nah, di sini kalian pilih data streamnya dulu. Nah, kalian pilih di sini, saya pilih yang V0 tadi ya untuk relay 1. Nah, terus di sini kalian mau aktifkan atau enggak on off value-nya. Saya aktifkan aja. Kemudian di sini kalian pilih yang push atau switch. Nah, di sini saya pilih yang switch ya. Nah, saya pilih yang switch. Kemudian di sini kalian bisa ke desain. Nah, di desain ini kalian bisa enter title. Nah, enter title di sini saya tulis relay 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dia muncul tuh. Nah, tulisannya mau di tengah atau di kanan atau di kiri. Saya di tengah aja. Nah, kemudian labelnya mau apa? Ini kalian bisa ganti. Saya udah default aja lah, nggak apa-apa. Di sini saya ikutin aja. Off ya off, on ya on gitu. Nah, kemudian ada font size. Nah, font size ini bisa kalian atur. Ya mau gede, mau kecil, mau medium, mau small. Nah, saya medium aja. Kemudian colornya bisa kalian ganti di sini. Mau biru, mau hijau, mau coklat, terserah kalian ya. Nah, seperti itu. Nah, udah seperti itu aja sih ya settingannya. Terus temanya mau light atau mau dark ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalian close aja di sini. Kalau udah, kalian close di sini. Nah, dia akan terganti itu ya. Jadi relay 1 V0. Nah, ini belum bisa di ini ya. Karena kita masih di pengaturan. Nah, terus kita ini selanjutnya ya, kita pilih V selanjutnya V1 ya. Kemudian kita pilih yang switch, kemudian pilih enter title. Ini jadi relay 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus ini biarin aja. Oke, udah. Ini ke tengah, kita close. Nah, ini warnanya biarin aja lah, nggak usah saya ubah-ubah. Nah, kemudian V2 ya. Untuk relay 3 pilih switch, kemudian kita enter title relay 3. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita close. Kita ini ke tengah, close. Nah, kemudian terakhir di sini belum terakhir. Ini V3 untuk relay 4, pilih switch. Kemudian enter title relay 4.
relay 4. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian pilih tengah. Nah, kemudian udah kita close. Nah, kemudian terakhir di sini saya pilih untuk integer atau virtual pin 4 ya. Nah, kemudian pilih switch dan di sini saya tulis all relay. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Kemudian ini tengah. Nah, kemudian udah close. Nah, kemudian udah saat udah seperti ini ya, udah dibuat. Nah, kita kembali. Nah, udah tuh. Nah, dia udah membaca kondisinya malah ya, relay 2 dan relay 3 sedang on gitu ya. Nah, misal di sini saya hidupkan langsung relay 4. Nah, itu bisa ya. Bisa. Relay mati semua. Nah, hidup semua. Nah, itu dia ngeresponnya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih enak lagi ya Blink versi terbaru ini ya. Servernya sepertinya lebih cepat ya kalau saya rasa ya. Kalau menurut perasaan saya aja sih. Tapi nggak tahu menurut teman-teman gimana ya. Tapi menurut perasaan saya lebih cepat ya. Jadi saya klik, nah dia responnya cepat. Saya off. Nah, jadi bisa dikombinasikan gitu ya dengan yang ada di dashboard juga bisa ya. Bagaimana? Nah, seperti ini misal kita buka lagi ya. Nah, di sini kita buka lagi di dashboard ya. Nah, untuk device, nah di sini kan sama tuh ya. Untuk relay 4 or relay ya nyala. Nah, misal saya klik yang di HP ya. Misal ntar saya taruhlah di sini ya gambarnya. Nah, nanti misal saya klik relay 3. Nah, itu yang di komputer juga dia ngikutin tuh ya. Relay 3 menyala. Misal relay saya matiin. Nah, tuh lihat di komputer juga di ini maksudnya di web dashboardnya juga mati. Jadi ini sangat real time ya, atau sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa kendalikan lewat aplikasi Blink atau bisa pakai web gitu ya, dimanapun, kapanpun. Dan siapapun bisa mengendalikan asal akun sama gitu. Atau kalian bisa juga berbagi akun bukan berbagi maksudnya dikontrol melalui beberapa akun. Nah, kalau yang free ini 2 akun kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa nyalain. Nah, di web juga ngikut tuh ya. Nah, terus kalau dari web gimana? Sama ngikut di HP juga tuh. Tuh ya, ini saya dari web nih. Nah, ya. Dan di HP juga ngikut. Seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali. Ini kalau diterapkan di rumah, misal kalian menghidupkan misal lampu, terus misal apalagi ya, pompa air, misal apalagi kulkas ataupun lainnya, AC dan lain-lain, itu bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat luar biasa untuk sistem Blink ini ya. Nah, oke, mungkin demikian video saya cara membuat project mengontrol relay menggunakan aplikasi Blink ya. Baik itu di web dashboard ya, di Blink Console ataupun di Blink HP-nya. Tapi semua itu harus kita buat melalui Blink Console dulu ya, di web servernya di Blink Cloud ya. Jadi kalian harus masuk dulu ke browser, kalian buat dulu untuk template-nya ya. Kalau kalian udah buat template-nya, kalian bisa modif lagi ya di ininya, di HP ataupun di web dashboard-nya. Nah, nanti mungkin kita akan buat project-project menarik lainnya menggunakan sistem Blink ini ya. Misal kita buat sensor suhu ya. Dengan menggunakan Blink ini ya, kita mengetahui suhu berapa gitu ya. Kemudian menyalakan mematikan relaynya menggunakan sensor suhu tersebut. Terus notifikasi misal kekeringan tanah gitu ya. Atau lainnya misal sensor kebakaran, sensor api gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan Blink. Oke, tapi demikian video kali ini ya, kita hanya mengontrol relay aja. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya untuk menyaksikan video saya lainnya.
Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.